Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit Timur Tengah memancarkan warna merah jingga, seolah-olah mengisyaratkan peringatan akan malam yang penuh ketegangan. John Smith, seorang tentara Amerika yang berusia 35 tahun. Sudah 5 tahun ia bertugas di berbagai zona konflik. Kehidupan sebagai tentara telah mengajarkannya banyak hal: bertahan hidup, memimpin, dan bertempur. Tapi di dalam hatinya ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Perang ini menurutnya adalah sesuatu yang tanpa akhir. Setiap kemenangan terasa hampa, setiap kekalahan meninggalkan luka yang tak kasat mata. Hari itu, perintah datang untuk mengamankan sebuah desa kecil di tengah padang pasir. Desa itu dikabarkan menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Bersama pasukannya, John memasuki desa dengan hati-hati. Senjata siap di tangan, namun yang mereka temukan hanyalah reruntuhan rumah, tangisan anak-anak, dan wajah-wajah warga desa yang penuh ketakutan. Seorang lelaki tua dengan jenggot putih panjang berdiri di tengah kerumunan, tenang meskipun matanya menyeratkan duka yang dalam. John memperhatikan lelaki itu dari jauh. Tidak seperti yang lain, lelaki tua itu tidak menangis, tidak juga memohon. Ia hanya berdiri, memandang ke arah langit, seolah berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. "Smith," suara rekan setimnya membuyarkan perhatian John. "Kau melamun lagi, fokus." John mengangguk, lalu berjalan mendekati lelaki tua itu. Ada sesuatu tentang lelaki ini yang menarik perhatiannya. Apa kau yang memimpin desa ini?" tanya John Smith dengan nada dingin. Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu menggelengkan pelan. "Aku hanyalah hamba Allah," jawabnya yang lembut. John mengernyit. Kata Allah terdengar asing di telinganya. Ia tahu itu adalah nama Tuhan umat muslim, tapi bagi John itu hanyalah bahagian dari dunia asing yang tak ia pahami. "Kau tidak takut pada kami?" tanya John, kali ini dengan nada lebih tajam. "Takut?" Lelaki itu tertawa kecil. "Aku hanya takut kepada Tuhanku. Segala yang terjadi di dunia ini, termasuk kedatanganmu, sudah ditentukan olehnya." John tertegun mendengar jawaban itu. Ia terbiasa melihat ketakutan di wajah orang-orang. Namun, lelaki ini berbeda. Ketenangannya membuat John merasa tidak nyaman, seolah-olah ia sedang dihakimi tanpa sepatah kata pun. "Kau berbicara seolah-olah segalanya baik-baik saja." John mendekatkan wajahnya. "Tapi lihat sekitarmu. Rumahmu hancur, keluargamu mungkin mati. Bagaimana kau bisa begitu tenang?" Lelaki tua itu memandangnya dengan penuh belas kasih. "Ketenangan tidak datang dari apa yang kau miliki, nak. Ia datang dari keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh perang atau kebencian." John tidak tahu bagaimana harus merespon. Kata-kata itu seperti menusuk ke dalam pikirannya, menimbulkan pertanyaan yang sudah lama ia hindari. Untuk apa semua ini? Pikirnya lagi. Saat malam tiba, perkemahan militer berdiri tak jauh dari desa. John duduk sendirian di bawah langit yang dipenuhi bintang. Dari kejauhan ia bisa melihat lelaki tua itu berdiri, melipat tangan di dadanya, berbicara dalam bahasa yang John tak mengerti. Namun ada sesuatu yang aneh, lelaki itu terlihat begitu damai, bahkan ketika dunianya sedang hancur. Malam itu John pertama kalinya dalam hidupnya. John merasa terganggu bukan oleh suara tembakan atau ledakan, tetapi oleh sebuah ketenangan yang ia tidak bisa pahami. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos lembut melalui debu yang masih menggantung di udara. John berjalan perlahan di antara reruntuhan desa, merasa seperti seseorang penyusup di tengah kehancuran yang tidak ia pahami. Ia mendengar tawa anak-anak kecil di kejauhan, tawa yang terdengar ganjil di tengah tempat yang penuh luka. Saat ia mendekat, ia melihat lelaki tua itu, Omar, begitu penduduk desa memanggilnya. Omar sedang duduk bersila, dikelilingi oleh sekelompok anak-anak yang tertawa mendengar cerita yang ia sampaikan. Tangan Omar bergerak-gerak, menirukan suara dan gerakan binatang yang membuat anak-anak itu terpingkal-pingkal. John berdiri agak jauh, memperhatikan adegan itu dengan rasa takjub.
Bagaimana mungkin seseorang seperti Omar yang kehilangan segalanya masih bisa membuat orang lain tersenyum? "Hei kau," John akhirnya memanggil. Nadanya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Omar menoleh, wajahnya tetap dihiasi senyuman hangat. "Ada yang bisa kubantu, nak?" tanya Omar dengan nada lembut. John berjalan mendekat. Ia merasa kikuk, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa tidak nyaman itu. "Kau terlihat berbeda dari yang lain," kata John akhirnya. "Kau kehilangan rumahmu, keluargamu, segalanya, tapi kau tetap tersenyum. Bagaimana bisa?" Omar menatap John sejenak, seolah-olah menimbang kata-kata yang tepat. "Kehilangan adalah bahagian dari hidup, nak," katanya. "Apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan. Ketika waktunya tiba, semuanya akan kembali kepada pemiliknya." John mengernyit. "Pemilik? Kau bicara tentang Tuhanmu, Allah itu?" "Benar," jawab Omar sambil mengangguk. "Allah adalah pemilik segalanya. Ketika aku kehilangan sesuatu, aku hanya mengingatkan diriku bahwa itu bukan milikku sejak awal." Kata-kata itu membuat John terdiam. Hidupnya sendiri dipenuhi dengan rasa kehilangan. Teman-temannya yang gugur di medan perang, keluarganya yang semakin jauh, dan bahkan dirinya sendiri yang terasa seperti bayangan dari apa yang dulu ia kenal. Tapi ia tidak pernah memandang kehilangan seperti itu sebelumnya. "Tapi, bagaimana kau bisa merasa tenang dengan semua itu?" "Kehilangan itu menyakitkan," desak John. "Karena aku percaya pada takdir," jawab Omar. "Setiap yang terjadi, baik atau buruk, sudah ditentukan oleh Allah. Jika aku menerima itu, aku bisa menemukan kedamaian bahkan dalam penderitaan." John merasa seperti dihantam ombak. Kata-kata Omar begitu sederhana, namun terasa berat, hampir menyesakkan. Ia berusaha mengubah topik, merasa tidak nyaman dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Apa yang kau ceritakan pada anak-anak tadi?" tanya John sambil melirik anak-anak yang mulai berlarian. Omar tersenyum lagi. "Aku menceritakan kisah tentang Nabi Nuh. Bagaimana ia membangun bahtera meski orang-orang mengejeknya. Itu mengajarkan mereka untuk tetap percaya pada kebenaran, bahkan ketika dunia menolak mereka." "Nabi Nuh?" John mengulang, matanya menyipit. "Itu ada di Alkitab juga. Kenapa kau percaya pada cerita yang sama?" "Karena kami, umat Islam, juga percaya pada nabi-nabi seperti Nuh, Musa, bahkan Yesus," jelas Omar. "Kami hanya berbeda dalam cara kami memahaminya. Intinya sama, kita semua mencari Tuhan." Jawaban itu membuat John semakin bingung. Ia mengira Islam adalah sesuatu yang sepenuhnya asing, namun ternyata memiliki benang merah dengan apa yang ia pelajari di masa kecil. Rasa ingin tahunya semakin besar, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang seperti Omar. "Baiklah," katanya akhirnya. "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa percaya pada semua itu, tapi kau jelas berbeda dari orang-orang lain di sini." Omar tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit kehangatan di matanya. "Nak, terkadang pertanyaan terbesar dalam hidup kita tidak akan terjawab kecuali kita mau membuka hati untuk mencari jawabannya." John terdiam, kata-kata itu menggantung di udara, merayapi pikirannya seperti kabut. Ia tidak tahu bahwa benih kecil telah ditanam di hatinya, benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu John tidak bisa tidur. Wajah Omar dan kata-katanya terus menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya yang selama ini ia cari. Malam di desa kecil itu selalu sunyi. Hanya diisi suara angin yang menggoyangkan debu-debu reruntuhan. Tapi bagi John, kesunyian malam ini terasa lebih mengganggu. Kata-kata Omar terus terngiang di pikirannya. Kehilangan adalah bahagian dari hidup. Ketika waktunya tiba, semuanya akan kembali kepada pemiliknya. Itulah kata-kata Omar. Keesokan paginya, John kembali ke desa. Kali ini ia mencari Omar dengan niat yang lebih jelas. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin tahu lebih banyak tentang lelaki tua itu, meskipun ia tidak mau mengakuinya kepada dirinya sendiri. John menemukan Omar sedang duduk di dekat reruntuhan masjid kecil. Tangannya sibuk memperbaiki tikar lusuh yang robek. Sekelompok anak-anak mengelilinginya, membantu dengan bahan-bahan seadanya. Melihat pemandangan itu, hati John terasa aneh, campuran kagum dan bingung.
Kau lagi, kata Omar sambil tersenyum saat melihat John mendekat. Apa yang membawamu ke sini pagi-pagi sekali? John menggaruk kepalanya, merasa sedikit canggung. Aku penasaran, kau bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Bagaimana bisa? Omar tertawa kecil, suara tawa yang ringan namun penuh dengan rasa percaya diri. Kau ingin tahu ceritaku? John mengangguk, duduk di atas puing-puing tembok tak jauh darinya. Baiklah, kata Omar sambil meluruskan punggungnya. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum perang ini, aku adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah di kota besar. Aku belajar bahasa Inggris sejak muda karena ayahku pernah bekerja di perusahaan asing. Ia percaya bahwa bahasa adalah kunci untuk memahami dunia, dan ia memaksaku untuk belajar. John mengangguk, mencoba membayangkan Omar sebagai guru, sebuah gambaran yang terasa begitu jauh dari kenyataan sekarang. Namun, lanjut Omar, ketika perang datang, segalanya berubah. Kota tempatku tinggal hancur, keluargaku tercerai-berai. Aku melarikan diri ke desa ini, berharap bisa memulai kembali. Tapi, perang tidak pernah benar-benar berhenti. Omar menunduk, matanya menatap tikar yang ada di tangannya. Aku kehilangan istri dan anak-anakku dalam serangan pertama yang menghancurkan kota kami. Sejak saat itu, aku tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali keimanan kepada Allah. John tertegun mendengar kisah itu. Ia merasa dadanya sesak. Bagaimana kau bisa tetap tenang? Maksudku setelah kehilangan semuanya. Bagaimana kau tidak kehilangan akal? Omar menatap John, senyumnya samar tapi penuh makna. Aku pernah hampir kehilangan akal, nak. Tapi aku menemukan kedamaian dalam doa, dalam sholat, dalam percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Ketika aku tidak memiliki apa-apa lagi, aku menyadari bahwa Allah sudah cukup bagiku. John merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Ia ingin menyangkal apa yang Omar katakan, tapi ia tidak bisa. Kata-kata itu terasa masuk akal, meskipun bertentangan dengan semua yang ia percayai selama ini. Tapi kau tetap di sini, kata John akhirnya, mencoba mencari celah dalam keyakinan Omar. Kau tetap membantu anak-anak ini, meskipun kau tahu tidak ada jaminan perang ini akan berakhir. Itulah tugas kita sebagai manusia, jawab Omar tanpa ragu. Ketika kita tidak bisa mengubah dunia, kita bisa mengubah sesuatu di sekitar kita, sekecil apapun itu. Jika aku bisa membuat satu anak tersenyum, satu jiwa merasa aman, maka hidupku tidak sia-sia. John menatap Omar dengan campuran rasa hormat dan kebingungan. Di tengah reruntuhan dan kesulitan, lelaki tua ini memiliki kekuatan yang tidak ia miliki. Kau benar-benar berbeda, gumam John tanpa sadar. Omar tertawa kecil. Bukan aku yang berbeda, nak. Mungkin hatimu yang mulai melihat sesuatu yang baru. Malam itu saat John kembali ke baraknya, ia duduk sendirian menatap langit yang gelap. Ia merasa seolah-olah ada perang baru yang terjadi di dalam dirinya. Perang antara keyakinan lama dan kebenaran yang baru ia temukan. Dan untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Malam itu angin padang pasir berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. John tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Omar tentang kehilangan, iman, dan kedamaian terus bergema di pikirannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengguncang fondasi keyakinannya selama ini, tapi ia tidak tahu apa. Rasa ingin tahunya yang tak tertahankan membuatnya bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah hati-hati ia keluar dari barak, menghindari perhatian rekan-rekannya. Ia berjalan menuju desa, mengikuti suara lirih yang terdengar dari kejauhan. Saat tiba di sana, ia menemukan Omar berdiri di tengah reruntuhan masjid kecil, menghadap ke arah kiblat. Suaranya lembut namun penuh kekuatan, melantunkan sesuatu yang terdengar seperti nyanyian suci. John berdiri di balik dinding setengah runtuh, menyaksikan Omar dengan penuh kekaguman. Lelaki tua itu sedang bersujud, wajahnya menyentuh tanah, tubuhnya terlihat begitu tenang, begitu damai. John tidak pernah melihat seseorang beribadah dengan cara seperti ini, seolah-olah Omar sedang berbicara langsung dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Ketika Omar selesai, ia tetap duduk bersila, memejamkan matanya. John merasa malu karena mengintip, tapi ia tidak bisa menahan diri. Aku tahu kau di sana, nak, kata Omar yang tiba-tiba, tanpa membuka matanya.
John terkejut, tapi ia akhirnya melangkah keluar dari bayangan. Aku hanya penasaran, katanya gugup. Apa yang kau lakukan tadi? Omar membuka matanya, lalu tersenyum. Aku sedang berbicara dengan Tuhanku. Berbicara? John mengulang. Kau bilang itu doa, bukan? Apa kau benar-benar percaya Tuhan mendengar? Lebih dari itu, jawab Omar dengan tenang. Aku percaya bahwa Tuhan itu lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri. John terdiam. Kata-kata itu terasa terlalu dalam untuk diabaikan. Apa yang kau minta? Tanyanya akhirnya. Omar tersenyum lalu berkata, aku tidak minta apa-apa, aku hanya bersyukur. Bahkan di tengah kehancuran ini aku masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bertemu orang-orang seperti dirimu. Jawaban itu menghantam John seperti badai. Ia menghabiskan hidupnya mencari jawaban di tempat yang salah. Berperang, bertahan hidup, melawan musuh yang ia sendiri tidak mengerti. Tapi di sini, di tengah reruntuhan, ada seseorang yang menemukan kedamaian hanya dengan berbicara kepada Tuhannya. Beberapa hari kemudian, sebuah serangan mendadak mengguncang desa. John dan pasukannya segera bergerak untuk melindungi penduduk. Tapi kerusakan sudah tak terelakkan. Reruntuhan baru memenuhi jalan, dan tangisan anak-anak bercampur dengan teriakan panik orang dewasa. John berlari mencari Omar. Hatinya dipenuhi rasa takut yang aneh. Ia menemukan lelaki tua itu di dekat masjid kecil, berusaha membantu seorang anak yang terluka. Omar, teriak John menghampirinya. Kau baik-baik saja? Omar menoleh, wajahnya penuh debu, tapi senyum itu masih ada. Aku masih hidup, nak, itu sudah cukup. Namun di tengah percakapan mereka, suara peluru terdengar mendekat. John mendorong Omar ke tanah, mencoba melindunginya. Tapi segalanya terjadi begitu cepat. Ketika debu mereda, John menyadari Omar terbaring di tanah, dadanya berdarah. Omar, tidak. John memegang tubuh lelaki tua itu, mencoba menghentikan darah yang mengalir. Omar tersenyum lemah, matanya memandang John dengan penuh kedamaian. Jangan menangis, nak, katanya pelan. Ini sudah waktunya. Tidak, kau akan bertahan. John bersikeras, tapi ia tahu usahanya sia-sia. Omar mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh lengan John. Aku ingin kau mengambil ini, katanya, menyerahkan sebuah buku kecil dengan sampul kulit. John melihatnya dengan bingung. Apa ini? Al-Quran, jawab Omar. Aku ingin kau membacanya suatu hari nanti, ketika kau merasa sendirian, ketika kau mencari jawaban. John tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh, meskipun ia mencoba menahannya. Aku tidak mengerti, katanya dengan suara yang serak. Kau tidak perlu mengerti sekarang, kata Omar. Tapi percayalah, nak, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kau hanya perlu mencarinya. John terduduk di tengah runtuhan, memeluk tubuh Omar yang tak lagi bernyawa. Dalam hidupnya yang penuh kekacauan, ia tidak pernah merasa kehilangan sebesar ini. Tapi di tangannya, ia memegang sesuatu yang baru, sebuah buku kecil yang mengandung jawaban yang selama ini ia cari, meski ia belum menyadarinya. Setelah bertahun-tahun bertugas, John akhirnya pensiun dari militer. Ia kembali ke Amerika dengan tubuh yang sehat, tetapi jiwa yang penuh luka. Kehidupan barunya sebagai warga sipil tidak memberinya kedamaian yang ia cari. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang perang, jeritan anak-anak, dan Omar. Ia menyimpan Al-Quran pemberian Omar di meja kecil di kamarnya. Setiap kali ia melihatnya, hatinya terasa berat. Ia belum pernah benar-benar membacanya sejak hari itu di desa. Hanya membuka sampulnya saja, membuat kenangan akan Omar, dan kata-kata terakhirnya membanjiri pikirannya. Suatu malam, ketika rasa putus asa tak lagi tertahankan, John akhirnya mengambil Al-Quran itu. Ia membuka halaman pertamanya, membaca dengan hati-hati, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Al-Quran itu adalah Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris. John berhenti. Kata-kata itu terasa menenangkan, meskipun ia tidak sepenuhnya memahaminya. Ia terus membaca dengan teks Inggrisnya, dan semakin dalam ia tenggelam, semakin ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu kedamaian. Hari-hari berikutnya, John menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran dan mencari tahu tentang Islam. Namun, ia masih menyimpan rasa ragu. Bagaimana jika hanya kebetulan? Bagaimana jika aku hanya mencari pelarian? Pikirnya.
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, John memutuskan untuk mengunjungi masjid setempat. Dengan langkah berat, ia memasuki masjid untuk pertama kalinya. Ia disambut oleh seorang imam yang bernama Yusuf, seorang pria paruh baya dengan senyuman hangat. "Selamat datang," kata Yusuf dengan nada ramah. "Apa yang bisa saya bantu?" John menceritakan semuanya, dari mulai perang, Omar, dan Al-Quran yang telah mengubah hidupnya. Imam Yusuf mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Apa yang kau rasakan adalah hidayah, John. Allah telah membuka hatimu untuk mencarinya." Setelah berbulan-bulan belajar tentang Islam, John akhirnya merasa siap. Pada suatu pagi yang cerah, ia kembali ke masjid dan menemui Imam Yusuf. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ingin mengucapkan syahadat." Imam Yusuf tersenyum, menepuk bahu John dengan lembut. "Ini adalah langkah besar, John. Tapi ingat, ini baru permulaan di perjalananmu." Di hadapan sekelompok kecil jamaah, John mengucapkan dua kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, John merasa seluruh beban yang ia pikul selama ini hilang. Ia merasa damai, seolah-olah ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Beberapa tahun kemudian, John adalah orang yang berbeda. Ia mengganti namanya menjadi Yahya sebagai tanda awal yang baru. Ia menjadi aktivis yang berbicara tentang Islam kepada masyarakat Amerika, terutama kepada para veteran perang. John sering berbagi kisahnya tentang Omar, tentang bagaimana seorang laki-laki tua di tengah reruntuhan yang mengajarkan kepadanya arti hidup. "Omar tidak hanya menyelamatkan hidupku," katanya dalam salah satu ceramahnya, "ia juga menyelamatkan jiwaku." Yahya mendirikan organisasi yang membantu para veteran menemukan kedamaian melalui spiritualitas, terinspirasi oleh ajaran Islam. John juga sering berziarah ke masjid-masjid kecil, berbagi pengalamannya dan mendengarkan kisah orang lain. Meski begitu, ia tidak pernah melupakan Omar. Setiap kali ia berdoa, ia selalu menyebut nama lelaki tua itu, berharap Allah memberinya tempat terbaik di surga. Di akhir hidupnya, John menulis sebuah buku tentang perjalanan spiritualnya. Dalam halaman terakhir ia menulis, "Ketika dunia memberikanmu reruntuhan, carilah Allah, karena di tengah kehancuran, hanya Dia yang bisa membangunmu kembali." Dan dengan begitu, kisah John Smith, seorang tentara yang menemukan cahaya di tengah perang, berakhir dengan damai. Setelah mendengarkan kisah John Smith tadi, apa pendapat kalian tentang perjalanan hidup seseorang yang menemukan hidayah di tengah ujian berat? Pernahkah kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami sesuatu yang mengubah hidup secara mendalam? Dan untuk itu, ceritakan di kolom komentar, karena kisah kalian bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.